Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial registrasi dan cara mengisi angket Spada Indonesia untuk mahasiswa. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan registrasi pada Spada Indonesia melalui laman spada.kemendikbud.go.id untuk kategori mahasiswa. Kita langsung saja. Di sini saya sudah sampling untuk datanya ya. Semisal untuk namanya Dian Sinung Prabowo. Oke, ini misal saya paste gini aja. Kemudian occupationnya adalah student ya. Jadi cuma ada 3, student, lecturer, dan admin IT ya. Bukan semua tendik ya. Jadi cuma mahasiswa, dan seluruh data di sini akan dikonfirmasi atau dikrosekkan dengan data yang ada di PD Dikti. Jadi datanya harus benar. Nah, ini student, kemudian emailnya saya NIM ya. NIM-nya saya tuliskan. Ingat, NIM di sini tanpa titik. Jadi kalau di perguruan tinggi Anda, contoh saya dari Universitas Semarang, NIM biasanya itu pakai titik gini ya. G23118 seperti ini. Maka untuk pendaftaran di akun Spada ataupun akun-akun yang lain yang berafiliasi dengan Kemendikbud, biasanya NIM tersebut tidak menggunakan titik. Jadi gitu ya. Jadi kalau Anda mendaftar pada portal-portal atau website yang berafiliasi dengan Kemendikbud, ingat, NIM itu biasanya tidak menggunakan titik. Kemudian di sini saya tuliskan emailnya ya. Silakan Anda bisa gunakan email aktif. Kemudian nomor telepon. Sebagai informasi, kalau bisa hindari menggunakan email yang dari Office 365 yang diberikan oleh institusi. Dalam hal ini adalah yang diberikan oleh USM yang @student.usm.ac.id. Silakan Anda menggunakan email Gmail Anda yang biasa Anda pakai ya. Tentunya kalau Anda pengguna Android, pengguna smartphone, Anda biasanya pakai email apa ya? Biasa Gmail atau Yahoo ataupun yang lain. Bukan berarti kalau Anda menggunakan Office 365 tidak bisa. Kecuali memang itu email yang Anda gunakan. Jadi email ini akan di-cross-check ke Kemendikbud. Apakah mahasiswa dengan NIM ini menggunakan email ini di Kemendikbud? Gitu ya, jadi akan di-cross-check. Kemudian ini universitasnya. Silakan Anda tulis. Di sini akan muncul otomatis. Kalau universitas Anda tidak muncul otomatis, tidak terdata, berarti Anda tidak bisa melakukan registrasi. Nah, di sini akan muncul program studi yang sudah terdaftar di Kemendikbud. Ya, jadi Anda tinggal pilih ya, tidak usah ngetik lagi. Di sini tinggal pilih. Nah, oke. Di sini yang perlu saya jelaskan untuk first name dan last name. Tadi saya kan asal copy paste ya. Nah, untuk first name dan last name ini sangat penting teman-teman mahasiswa. Kalau nama Anda cuma satu suku kata, Khairuddin, maka first name dan last name ditulis sama, Khairuddin. Kalau nama Anda itu Ahmad Bagus, maka first name-nya Ahmad, last name-nya Bagus. Atau first name-nya Ahmad Bagus, last name-nya Ahmad Bagus. Nah, kita coba dulu ini. Saya klik register. Ternyata gagal. Nama tidak sama dengan nama di PD Dikti. Pendaftaran tidak bisa dilanjut. Nah, ada kemungkinan kombinasi first name dan last name-nya salah. Umumnya kalau nama dengan model 3 suku kata seperti ini, first name-nya 2 suku kata awal, last name-nya seperti ini. Umumnya ya. Tapi ada juga yang first name-nya itu semisal Dian, last name-nya itu Sinung Prabowo. Ya. Jadi silakan Anda, bagi Anda yang namanya panjang bahkan lebih dari 3 suku kata, Anda coba kombinasi seperti ini. Jadi first name-nya itu nama yang panjang awal, last name-nya hanya 1 suku kata yang di belakang. Kemudian kita klik register. Oke, berhasil ya. Ini saya tulis saja USM misal 123456. Ini password ya, password yang nanti kita buat untuk login di Spada Indonesia. Memang munculnya defaultnya adalah angka. Silakan nanti Anda bisa
combine sendiri, passwordnya pakai apapun boleh. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga boleh. Nah, di sini ini adalah halaman dashboard atau panel dashboard ya, panel admin untuk yang diberikan untuk mahasiswa. Anda klik OK, di sini diminta untuk mengubah profil. Nah, misal di sini nomor HP, saya sediakan nomor HP tadi kayaknya. Saya tuliskan. Kemudian semisal alamatnya Anda tulis saja alamatnya misal saya Bendo Suluke misal ya. Anda simpan. Mungkin pertanyaan gini, bisa nggak alamat ini saya rubah-rubah? Bisa, misal alamat saya bukan Suluke Pak, alamat saya adalah Pedurungan. Jadi Anda klikkan aja kecamatannya gitu ya. Nanti akan muncul kelurahan, kecamatan, dan kota kabupatennya. Jadi Anda cukup ketikkan nama kecamatan atau nama desa ya, karena nama kelurahan. Misal sini tadi nulis Pedurungan. Ini kebenaran genok dia. Karangroto. Nah, maka nanti di sini Maps-nya akan ngecek, oh Anda berarti diarahkan di Karangroto. Nah, ini tinggal Anda klik, oh ya, sebelum simpan. Nah, ini klik simpan bisa. Nah, selanjutnya yang wajib di sini nanti Anda diminta untuk mengganti foto. Silakan Anda cari foto yang ada ya. Di sini karena saya pinjam akunnya Mas Sinung, saya pakai ini aja, foto OSM. Oke, ini simpan, selesai. Kemudian silakan Anda masuk home ya. Jadi proses registrasi sudah selesai. Jadi harus registrasi dulu, baru update profile. Setelah itu isi angket Spada Indonesia. Nah, di sini silakan Anda isi sesuai dengan pengetahuan Anda ya. Kalau dosen, sebenarnya dosen dan mahasiswa registrasinya sama. Bedanya kalau dosen pakai NIDN, mahasiswa menggunakan NIM. NIM yang digunakan tanpa titik. Kalau dosen untuk registrasi menggunakan nama yang sama, kombinasi yang tadi ya, tanpa gelar depan ataupun gelar belakang. Nah, kita tinggal isi saja. Semisal, apakah perguruan tinggi Anda sudah menggunakan platform LMS sendiri? Ya, di OSM sudah ada e-learning OSM. Digunakan enggak untuk hybrid? Ya, kita malah full ya untuk pandemi ini, bahkan hampir 2 tahun. Kebijakan regulasinya ada enggak? Ada. Kemudian sudah diimplementasikan? Sudah. Apakah kebijakan tersebut mulai diimplementasikan seluruh prodi? Sudah gitu ya. Total hanya 5 pertanyaan. Memfasilitasi pembelajaran daring. 25 dosennya familiar. Ya, kalau di program studi teknik informatika di kami ya. Bahkan 100% ya. Kalau di TIK itu, di TIK, kebetulan kami di TIK, itu 100%. Maka saya klik, ya sampai 100%. Nah, silakan nanti kemudian poin 4 dan 5 ini cukup opsional. Infrastruktur dari si dosen bagaimana? Mungkin Anda bilang, oh baik. Kemudian keterampilan menggunakan LMS-nya gimana? Baik. Pembelajaran daring kontennya bagaimana? Ya Anda bisa ngisi, bisa diisi tergantung ya. Saya kira tergantung di masing-masing program studi ataupun di universitas Anda sekalian. Bisa diisi baik semua, bisa. Ya. Kualitas interaksi, layanan asesmen umpan balik, semisal umpan baliknya baru di level cukup Pak, enggak masalah. Interaksinya sudah baik, tapi asesmen dan umpan baliknya masih cukup, enggak apa-apa. Kemudian yang terakhir, klik kirim jawaban angket. Nah, selesai. Nah, inilah cara registrasi dan cara mengisi angket Spada Indonesia melalui laman spada.kemendikbud. Ingat untuk sebagai catatan, ketika Anda register, penggunaan nama, first name dan last name, itu kalau Anda
namanya adalah satu suku kata, semisal Khairuddin, maka first name adalah Khairuddin, last name adalah Khairuddin. Kalau nama Anda adalah dua suku kata, maka first name-nya adalah, contoh ya, misal Ahmad Bagus, first name-nya Ahmad, last name-nya Bagus. Kalau gagal gimana Pak? Dicoba first name Ahmad Bagus, last name Ahmad Bagus. Kalau namanya tiga suku kata seperti contoh saya ini, Dian Sinung Prabowo, first name-nya Dian Sinung, last name-nya Prabowo. Atau kalau gagal, first name-nya Dian, last name-nya Sinung Prabowo. Kalau gagal lagi, coba first name-nya Dian Sinung Prabowo, last name-nya Dian Sinung Prabowo. Kemudian email tadi, silakan Anda masukkan email aktif Anda atau email-email yang biasa Anda gunakan untuk mendaftar di laman Kemendikbud. Saya kira itu untuk tutorial cara mendaftar dan mengisi angket pada SPADA Indonesia khusus untuk mahasiswa. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.